Skandal doping guncang dunia sepak bola. Australia curang saat melawan Indonesia, kemenangan dipertanyakan. Sepak bola adalah salah satu bagaimana kita bisa mertaikkan martabat bangsa. Terlepas dari itu, ya kita tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Kemenangan tim nasional Australia atas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini berubah menjadi aib nasional setelah muncul bukti mengejutkan terkait penggunaan doping oleh sejumlah pemain Australia. Apa yang sebelumnya dipandang sebagai pertandingan biasa kini berubah menjadi skandal terbesar dalam sejarah kualifikasi zona Asia. Pada tanggal 10 April 2025, Australia menjamu Indonesia di Stadion Canberra pada pertandingan penentuan posisi klasemen. Australia menang dengan skor 3-1, namun sorotan tajam mulai muncul sejak menit akhir pertandingan dibunyikan. Awal mula kecurigaan mereka terlalu tangguh untuk jadi nyata. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam sesi jumpa pers usai pertandingan mengungkapkan keanehan. Para pengamat pun merasakan hal serupa. Pengamat sepak bola nasional Bungkus menyebut performa fisik pemain Australia sebagai tidak manusiawi. Statistik resmi menunjukkan bahwa jarak tempuh rata-rata pemain Australia mencapai 13,8 km per pemain, jauh di atas standar internasional. Kondisi tersebut membuat PSSI mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan zat terlarang. FIFA turun tangan, investigasi mendalam dimulai. Hanya 2 hari setelah pertandingan, FIFA bersama Badan Anti Doping Dunia atau WADA langsung mengirim tim ke Australia dan mengambil sampel darah serta urin dari 8 pemain inti. Investigasi berlangsung tertutup namun intensif. Pada 16 April, hasil laboratorium mulai bocor ke media internasional. ESPN melaporkan bahwa 3 pemain Australia terdeteksi positif zat erythropoietin atau IPO, stimulan kuat yang meningkatkan produksi sel darah merah dan kemungkinan tubuh bekerja lebih keras lebih lama. Salah satu bocoran dari sumber internal WADA menyebut bahwa kadar IPO pada salah satu pemain melampaui ambang batas normal hingga 500%. Fakta mengejutkan lain, dugaan sistematis dan terstruktur. Bukti tak berhenti di laboratorium. Seorang mantan staf medis tim Australia yang mengundurkan diri beberapa minggu sebelum pertandingan mengungkap kepada The Sydney Times bahwa pada program suplemen rahasia yang diterapkan sejak awal 2025. Lebih mengejutkan, staf tersebut menyebut bahwa program itu dijalankan dengan sepengetahuan tim, pelatih, dan fisioterapis. Ia bahkan mengklaim bahwa beberapa dosis diberikan sesaat sebelum pertandingan melawan Indonesia. PSSI dan publik Indonesia geram. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan kemarahan atas skandal ini. PSSI secara resmi meminta FIFA untuk membatalkan hasil pertandingan dan memberikan kemenangan kepada Indonesia. Selain itu, mereka juga meminta agar Australia didiskualifikasi dari ajang kualifikasi. Di media sosial, tagar Australia curang dan Justice for Garuda menjadi trending topik di Indonesia dan Asia Tenggara. Rakyat Indonesia, baik yang fanatik bola maupun tidak, menyuarakan kemarahan mereka terhadap tindakan tidak sportif ini. Reaksi internasional dikecam di mana-mana. Media internasional seperti BBC, The Guardian, dan Al Jazeera juga memberitakan skandal ini dengan tajuk utama seperti Doping Storm Hits Australia dan Integrity Questioned FIFA Fashionable Crisis. Analis sepak bola global mempertanyakan bagaimana sistem penguasaan doping bisa kecolongan. Banyak yang menuntut reformasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Bahkan mantan pemain timnas Australia Harry Kewell turut bersuara. Langkah tegas FIFA, sanksi, dan pembalikan skor. Dalam konferensi pers darurat di Zurich, FIFA menyampaikan bahwa investigasi resmi telah menemukan bukti kuat pelanggaran doping oleh pemain Australia. Dalam waktu dekat, Komite Disiplin akan menggelar sidang untuk menentukan sanksi. Kemungkinan